Membantu kakekmu mendidikmu. Mendengarkan kata-kata Damar, Rio terdiam sejenak, lalu berkata dengan wajah marah, beraninya kau memanggil kakekku dengan namanya saja. Damar menyentuh hidungnya. Dia tersenyum dan menatap Rio lalu bertanya, beritahu aku, buat apa kamu datang kali ini? Rio melepas kacamata hitamnya, melihat ke arah Damar, lalu berkata, mudah sekali, lanjutkan endorsement Yuki, lanjutkan film yang diberi investasi. Lalu kamu keluar dari Navis Group. Kemudian aku akan meminta seseorang untuk memberimu pelajaran. Tentu saja, sekarang setelah kamu berani memanggil nama kakekku secara langsung, lalu berkata dengan kasar kepadaku, aku berencana untuk mengirimmu ke rumah sakit paling tidak selama 2 bulan, kata Rio. Di sebelahnya, Yuki mencibir dan menatap Damar lalu berkata, Damar, bukankah kemarin kamu terlihat berani? Binar mencibir, Rio, kamu juga terlalu berpikir bahwa dirimu penting. Aku sudah memberitahumu dengan jelas bahwa aku tidak mungkin menggunakan wanita ini. Wajah Yuki berubah. Lalu dengan genit dia berkata kepada Rio, Kak Rio. Rio menatap Binar dan bertanya, Pak Binar, kamu tidak mungkin tidak tahu bahwa dia adalah wanitaku. Kalau aku tidak datang ke kota LH, aku tidak akan tahu bahwa dia menderita karena kalian di kota LH. Percaya atau tidak, jika aku akan memberitahu kakekku, lalu kakekku akan menghentikan bantuan untukmu dan membantu keluarga Ardiansyah, bukan? Damar menyentuh hidungnya dan berkata, dia mungkin saja wanita dari banyak orang. Orang ini apa yang kamu katakan? Wajah Rio berubah menjadi kesal. Dia menatap Damar dengan tegas dan berkata, apa yang masih kalian tunggu? Beri dia pelajaran. Aku lihat siapa yang berani bertindak. Binar berkata. Damar melambaikan tangannya dan berkata, ternyata cara didik Hartono benar-benar kurang baik. Keluarga Dewanto memiliki anak sepertimu. Kamu memiliki banyak uang, tapi kamu suka wanita seperti Yuki. Ini sungguh mengecewakan. Hari ini aku harus menggantikan kakekmu, Hartono, memberi pelajaran kepadamu. Setelah mengatakan itu, dia mengambil langkah maju. Rio yang meletakkan kakinya di atas meja belum sempat bereaksi. Damar sudah menangkap dan menyeretnya dari kursi. Hentikan. Wajah orang-orang yang dibawa oleh Rio berubah. Jangan bergerak. Saat itu, Binar bergegas dan menendang satu orang, sambil menunjuk satu jari ke orang lain, berkata dengan nada mengancam. Dia lahir di Night Watcher. Bahkan jika dia berkelahi dengan tangan yang patah, kekuatannya tidak sebanding dengan orang-orang biasa ini. Apakah kamu tahu siapa aku, Damar? Kamu berani memperlakukanku seperti ini. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Damar tersenyum dan berkata, benarkah? Prak, 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 prak. Segera setelah itu, dia mulai meninju dan menendang Rio. Tentu saja, kekuatannya terkontrol dengan baik. Serangannya hanya bisa membuat Rio merasa sakit, tetapi tidak akan cedera serius. Ah, Rio pun terjatuh. Yuki tercengang. Rio ahli waris dari Bank Royal. Jika diukur dari seluruh dunia, kemungkinan ia adalah salah satu orang terkaya. Sekarang Damar memperlakukannya seperti ini. Meskipun Yuki duduk di sana dan tidak dipukuli, keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dia sedikit bingung tentang siapa Damar yang sebenarnya. Dia pikir Damar hanyalah orang yang punya hubungan dengan Binar, dan dia pikir Rio pasti bisa menangani Binar. Tapi sekarang, Damar dan Binar sama sekali tidak peduli pada Rio. Dan, sepertinya Damar juga kenal bos dari Bank Royal, kakek Rio Hartono. Seketika dia merasa ketakutan. Dia bisa menggantikan Maudi Amelia, alasan utamanya adalah karena Rio adalah orang di belakangnya yang menyokong dana untuknya. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi, aku yang salah. Setelah dipukul sebentar, Rio tidak tahan lagi, itu terlalu menyakitkan baginya. Damar mengabaikannya. Setelah beberapa pukulan lagi, dia menatap Rio sambil tersenyum, lalu menatap Yuki di sebelahnya dan berkata, kamu, baik-baiklah sebagai wanita simpanan, apa yang terjadi dengan Maudi Amelia kemarin, kuharap bisa menjadi pelajaran buatmu, tetapi ternyata kamu datang sendiri ke sini untuk mati. Wajah Yuki tiba-tiba berubah saat mendengar ucapan Damar. Kemudian, Damar mengeluarkan ponselnya, mencari nomor Arya, dan menelponnya. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Arya bertanya, Damar, ada apa? Kirimkan aku nomor telepon kakek Hartono. Aku punya sebuah info untuknya, kata Damar. Segera, Arya mengangguk cepat. Damar menutup telepon, dan tak lama kemudian, sebuah pesan datang. Damar melirik Rio, lalu dia menelepon Hartono. Halo. Setelah beberapa saat, sebuah suara berharisma terdengar. Halo, dengan siapa ini? Aku, Damar. Damar tersenyum dan berkata,
Guru, bagaimana kabarmu hari ini? Bagus, bagus sekali, kamu sudah 3 tahun tidak menghubungiku, bagaimana kabarmu? Nada suara Hartono jelas bersemangat. Pak, untuk masalah lama, tunggu aku datang ke kota NJ baru kita bicarakan tentang masa lalu. Aku telepon untuk memberitahu sesuatu. Damar berkata, Rio itu cucumu, kan? Hartono mengangguk dan berkata, ya, ada apa ya? Damar menceritakan tentang kecelakaan mobil Yuki, dan kemudian menjelaskan secara rinci tentang apa yang baru saja terjadi. Bagus sekali, pukul saja. Memang harus dipukul. Hartono memarahi anak ini. Setiap kali aku berusaha mendisiplinkannya, tapi dia dimanjakan oleh ibunya. Setiap hari hanya mencari masalah. Kasih teleponnya ke dia. Aku menyalakan speaker, kamu bilang saja. Damar menyalakan speaker. Padahal ponsel Damar bukanlah ponsel yang bagus, namun suaranya cukup keras saat menjawab panggilan itu. Rio sudah mendengar suara kakeknya di telepon. Pada saat ini, ketika dia mendengar Damar menyalakan pengeras suara, dia dengan cepat berkata, "Kakek, datang dan selamatkan aku. Aku akan dipukul sampai mati oleh Damar. Lebih baik dipukul sampai mati." Suara Hartono terdengar di telepon dan berkata, "Tahukah kamu siapa dia? Penyelamat hidupku, hidup saudara perempuanmu, dan kehidupan ommu. Kamu berani cari gara-gara dengannya. Segera minta maaf kepada Damar. Jika Damar mengatakan dia tidak puas, aku akan memotong kakimu." Ah, wajah Rio tiba-tiba berubah. Dia yang menyelamatkan kakakmu dan keluargamu. Aku tidak tahu. Aku malas bicara padamu. Tunggu kamu kembali ke kota NJ dan lihat bagaimana aku membereskanmu. Teriak Hartono. Wajah Rio berubah menjadi ketakutan. Berbaring di tanah, putus asa dan berkata, "Kakek, aku salah. Oh, dan juga, artis wanita itu, usir dia kalau aku menemukan bahwa masih ada komunikasi di antara kalian, aku benar-benar akan memotong sumber keuangan kamu." Tegur Hartono lagi. "Baik, aku akan putuskan dia, tolonglah." Rio frustasi menghadapi Hartono. Setelah berbicara, Hartono mengatakan, "Damar, kapan kamu datang ke kota NJ? Elizabeth Dewanto sering membicarakanmu juga. Aku dalam waktu dekat akan datang ke sana, nanti aku akan menghubungimu lagi." Damar tersenyum. "Kalau begitu aku tutup dulu, membereskan masalah di sini." Setelah berbicara, Damar menutup telepon, lalu melepaskan Rio, menarik kursi, dan duduk sambil tersenyum. Binar juga memicingkan mata ke kursi dan duduk menatap Rio sambil tersenyum. Rio merasa ketakutan saat ini. Dia menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya dan berjalan di depan Damar dan berkata dengan tulus, "Damar, maafkan aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu kamu orang yang menyelamatkan kakek dan saudara perempuanku. Jika aku tahu, aku tidak akan melakukan ini padamu. Maafkan aku." Dia terlihat sangat tulus, dan sepertinya pria ini masih menghormati orang-orang di keluarganya. Lalu, Damar tersenyum dan menatap Yuki tidak jauh. Yuki melihat tatapan yang dilontarkan Damar, tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan keringat muncul di dahinya. Bersambung.